Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilam Ucaya Abbas, kelas A3, Prodi Keperawatan, dengan NIM 21142011125. Semester 2. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari dosen Narstir Samongi, mata kuliah keperawatan dasar 2, yaitu tentang 7 prinsip pemberian obat yang benar dan prinsip keselamatan pasien. Yang pertama, dalam pemberian obat, sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Pemberian obat kepada pasien terdapat beberapa cara, yaitu melalui rute oral, parenteral, rektal, vaginal, kulit, mata, telinga, dan hidung. Dalam pemberian obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi meminimalisir kesalahan. Di antaranya, ada 6 prinsip benar pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien. 2. Benar obat. Prinsip 6 benar pemberian obat. Benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat, benar cara atau rute. Ada banyak rute atau cara dalam pemberian obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. 5. Benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap tubuh. Yang terakhir, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat. Adapun tujuan pemberian obat, memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seseorang. Kita masuk ke 7 prinsip keselamatan pasien. Yang pertama, kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien. Ada 2, komitmen pelayanan kesehatan, berorientasi pasien safety. 3, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko, penyebab insiden terkait pasien safety. Keempat, ada kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko, insiden terkait pasien safety. Keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah, penyebab masalah terkait pasien safety. Ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Di sini juga ada 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. 2, memimpin dan mendukung staf. 3, mengintegrasikan aktivitas pengelola risiko. Keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, universitas dengan segudang ilmu baik materi maupun praktek, dan sudah terakreditasi B, dan juga memiliki banyak sekali prodi yang sangat berkompeten untuk masa depan. Jadi ayo guys, gabung sekarang mumpung pendaftaran masih dibuka loh. Link pendaftaran ada di deskripsi ya. Terima kasih.